Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Betilah dengan NIM 240808600038 dari kelas pendidikan Biologi 3B. Di sini saya akan menyetorkan beberapa setoran hadis. Hadis tentang menuntut ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Status hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Penjelasan dari hadis ini yaitu hadis ini menegaskan bahwa aktivitas belajar adalah ibadah yang mengangkat derajat seseorang, bukan sekedar kegiatan akademis. Jalan ilmu disebut sebagai jalan menuju surga, karena ilmu membentuk akhlak, pikiran, dan kesadaran seseorang untuk hidup lebih benar. Setiap langkah menuju majelis ilmu, membuka buku, bahkan niat untuk belajar pun dicatat sebagai jalan kebaikan. Karena itu, menuntut ilmu memerlukan kesungguhan, kesabaran, dan hati yang bersih. Dalam Islam, orang berilmu bukan hanya cerdas, tetapi juga tunduk kepada Allah. Nilai-nilai yang terkandung dari hadis ini yaitu, hadis ini mengajarkan tentang keikhlasan, tentang kerendahan hati, dan tentang kecintaan pada ilmu. Yang kedua, yaitu ada hadis tentang alam angkasa, yaitu hadis tentang gerhana sebagai tanda alam. An Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara layang kasifani limauti ahadin walakinnahuma ayati min ayatillah, yang artinya matahari dan bulan tidaklah gerhana karena kematian seseorang, tetapi keduanya adalah tanda-tanda kebesaran dari Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Status hadis ini yaitu sahih. Penjelasan dari hadis ini yaitu hadis ini mematahkan kepercayaan tahayul yang mengaitkan fenomena alam dengan kejadian sosial, serta kelahiran atau kematian tokoh tertentu. Nabi menjelaskan bahwa alam bergerak sesuai dengan hukum Allah yang teratur dan penuh hikmah. Gerhana adalah tanda kekuasaan Allah yang mengajak manusia untuk merenung, bukan takut. Melalui hadis ini, Rasulullah mendorong umatnya untuk berpikir ilmiah, rasional, dan menjauhi dari keyakinan tanpa dasar. Islam memadukan ilmu pengetahuan dengan ilmu keimanan secara seimbang. Nilai-nilai yang terkandung dari hadis ini yaitu mengajarkan kita untuk berpikir kritis, berpikir secara ilmiah, bersyukur, dan tentang ketauhidan. Yang ketiga, yaitu ada hadis tentang kimia. An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjizu bihi syai'un, yang artinya air itu suci, tidak dinajiskan oleh apapun. Status dari hadis ini yaitu sahih. Penjelasan dari hadis ini yaitu, hadis ini menegaskan prinsip penting bahwa air pada dasarnya suci dan dapat menyucikan selama sifat-sifatnya seperti bau, warna, rasanya tidak berubah. Penjelasan ini menunjukkan kecanggihan syariat Islam dalam memahami fenomena fisika kimia air. Kesucian air terkait dengan kesucian jiwa manusia karena ibadah yang benar harus diawali dengan toharoh yang benar. Islam memandang kebersihan bukan hanya kewajiban religius, tetapi juga fondasi kesehatan dan peradaban. Karena itu, menjaga air dari pencemaran merupakan bagian dari amanah lingkungan. Nilai-nilai yang terkandung dari hadis ini yaitu tentang mengajarkan kita untuk tentang kebersihan, kehati-hatian, disiplin, serta etika dalam menjaga lingkungan. Hadis yang keempat yaitu hadis tentang lingkungan, yaitu hadis tentang larangan merusak bumi. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, yang artinya janganlah kalian membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Status dari hadis ini yaitu hasan li ghairihi.
Penjelasan dari hadis ini yaitu hadis ini mengajarkan bahwa bumi telah diciptakan dalam keadaan seimbang, bersih, dan penuh manfaat bagi manusia. Manusia diberi kemampuan untuk memakmurkan bumi, bukan merusaknya. Setiap tindakan seperti penebangan liar, pencemaran air, perusakan tanah, dan penyiksaan hewan termasuk dalam bentuk fasad yang dilarang. Penjelasan ini menunjukkan bahwa menjaga lingkungan bukan sekedar nilai ekologis, tetapi perintah agama. Bumi adalah amanah dan manusia diminta bertanggung jawab atasnya. Nilai-nilai yang terkandung dari hadis ini yaitu mengajarkan kita untuk bersifat amanah, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Yang keenam, ada hadis tentang matematika. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Auful kaila wal mizana bil qisti, yang artinya sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Status dari hadis ini yaitu hadis hasan. Penjelasan dari hadis ini yaitu hadis ini menegaskan bahwa keadilan dalam transaksi adalah prinsip utama dalam Islam. Timbangan, angka, dan ukuran bukan hanya persoalan matematika, tetapi juga akhlak dan integritas. Mengurangi takaran, manipulasi harga, dan menipu konsumen merupakan bentuk kezaliman dan yang merusak masyarakat dan ekonomi. Nabi menjadikan kejujuran fondasi muamalah karena masyarakat yang adil akan melahirkan keberkahan. Dengan demikian, matematika dalam Islam memiliki dimensi moral. Nilai-nilai yang terkandung dari hadis ini yaitu tentang kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam ekonomi. Yang ketujuh, ada hadis tentang menanam tanaman. Hadis tentang tanaman. An Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazri'u zar'an illa kana lahu bihi shadaqatun, yang artinya siapa yang menanam tanaman lalu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, maka itu akan menjadi sedekah baginya. Status hadis ini yaitu muttafaqun alaih. Penjelasan dari hadis ini yaitu hadis ini menegaskan bahwa menanam pohon adalah amal yang pahalanya terus mengalir, bahkan setelah penanamnya tiada. Tanaman yang memberi manfaat bagi makhluk hidup menjadi bentuk sedekah jariah. Islam menghubungkan tindakan ekologis dengan nilai spiritual, sehingga memelihara bumi bukan sekedar pekerjaan duniawi, tapi juga dinilai sebagai ibadah. Nilai-nilai yang terkandung dari hadis ini yaitu tentang sedekah jariah dan cinta lingkungan. Yang kedelapan yaitu ada hadis tentang menjauhi kerusakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna darwata sanamil islami an taslaman nasu min lisanika wa yadika, yang artinya puncak Islam adalah ketika manusia selamat dari lisan dan tanganmu. Status dari hadis ini yaitu hadis hasan. Penjelasan dari hadis ini yaitu hadis ini mengajarkan bahwa keberagaman yang sejati bukan hanya tampak dalam ibadah ritual, tetapi terlihat dari beberapa besar seseorang tidak merugikan makhluk lain. Ulama menjelaskan bahwa tangan tidak hanya berarti memukul, tetapi juga mencakup seluruh bentuk kerusakan, termasuk merusak alam, mengotori lingkungan, dan mencemari bumi. Demikian pula lisan mencakup ucapan yang menyebarkan ketakutan, kebohongan, atau provokasi. Dengan demikian, hadis ini meletakkan dasar bahwa muslim sejati adalah yang kehadirannya membawa keamanan bagi manusia dan alam. Nilai-nilai yang terkandung dari hadis ini yaitu tidak merusak dan tentang etika sosial, juga tentang tanggung jawab moral. Sekian pemaparan hadis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.